Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fadila Irsa dengan NPM 2306247566 di sini sebagai praktikan eh, pada praktikum Teknik Kendali pada modul 11, yaitu mengenai pembelajaran ladder diagram dan juga Factorio. Di sini saya membuat sistem di mana sistem tersebut untuk pembungkusan mie instan, di mana terdapat 3 warna, tetapi pada Factorio terdapat 2 warna, yaitu biru dan juga hijau, di mana biru dan hijau ini mempresentasikan rasa khas Indomie tersebut. Mungkin langsung saja. Di sini adalah gambaran dari Factorio-nya, dan di sini adalah ladder diagramnya. Di sini saya akan menjalankan untuk sistem pengoperasiannya. Nah, di sini kan terdapat dua warna yang dimana nanti untuk pembungkusan Indominya tersebut. Jadi di sini dibutuhkan juga tool axis untuk sebagai assembler dari leadnya sama base-nya. Nah, lalu base-nya ini sudah tergabung oleh stackable box. Ini mana stackable box ini sebagai kardus Indomie tersebut. Seperti itu. Dan di sini terdapat pusher yang dimana buat sorting barangnya melalui vision sensor atau warna penglihatan. Di sini ada start sama stop button. Lalu pada assembler ini juga dibutuhkan clamping untuk mengunci kondisi si barangnya tersebut agar rapi untuk mengpick kepada base stackable box ini. Mungkin kalau dari lihat perancangan ini berdasarkan oleh waktu juga, jadi ada beberapa barang yang tidak mulus untuk di assembler, tapi rata-rata barang terassembler sempurna. Seperti ini contohnya. Lalu di sini membutuhkan pemicu diffuse sensor, di mana nanti dia akan saya jelaskan pada ladder diagramnya. Nah, di sini untuk ladder diagramnya di mana Nah, untuk ladder diagramnya ini pada rung 1 sampai rung 2 ini adalah pemrosesan untuk menyalakan dan mereset pada sistem Factorio-nya. Terus yang ketiga ini kita menyalakan main prosesnya, yaitu penjalanan untuk Factorio-nya, dimana dia akan menyalakan semua conveyor yang tidak perlu dikendalikan oleh sensor. Terus terdapat
ROM 4 dan ROM 5 ini adalah pengendali untuk conveyor pada base. Jadi ketika dia sudah terisi, itu dia akan menjalankan conveyornya tersebut. Jadi indikasi awalnya apabila sensor ini sudah tidak aktif, sensor lalu pergerakan Y-aksis dan Z-aksisnya apabila sudah tidak bergerak lagi, maka si conveyor ini akan jalan. Tetapi conveyor ini akan mati apabila conveyor ini akan ke reset apabila sudah terdetek dari sensor ini, sensor diffuser. Lalu di sini terdapat banyak untuk set dan resetnya, dimana set dan resetnya ini dibutuhkan ya untuk tadi set dan resetnya untuk si conveyor base emitter ini biar dia sesuai gitu dengan tasnya dia. Kalau misalkan udah kelar robot 2-axisnya sudah kelar beroperasi, maka dia baru jalan. Ini juga sebalik ini juga begitu juga. Lalu di sini ada counter barang, dimana counter barang ini tidak termemori karena counter barang ini cuman untuk pemicu dia untuk men-trigger agar semuanya bisa terjalan dengan baik gitu. Jadi dia akan +1 kalau misalkan terdetek oleh ini misalkan dari sensor diffuser yang ini dan robot 2-axis yang ini. Jadi misalkan barang terdetek, dia akan menambah MW1 ini. Terus si MW1 ini dia akan menjalankan kan MW0 ini kan bernilai 1. Apabila dia bernilai 1, nanti dia akan menjalankan task yang untuk mempick, untuk terus juga untuk ngeklaim tuh kayak ngunci barangnya. Terus dia akan juga di sini dia juga menjalankan si Z-aksisnya, yaitu dia turun. Jadi dia turun dulu terus baru nge-grab, habis itu sambil di-clamp. Nah, untuk input keduanya dari Z ini itu dipicu oleh X-aksis. Kenapa ada X-aksis juga? Jadi dia dual input satu output, dimana Z-aksis ini kita butuhkan lagi untuk pendistribusian pas dia mau nge-assembler si base-nya ini dari lead ke base gitu. Jadi dia harus turun 2 kali gitu. Pertama kondisi yang untuk mengambil dan kondisi untuk mengembalikan. Lalu di sini peak-nya ini akan memicu M59, yang dimana M59 ini hanya indikasi awal untuk penambahan parameter si MW1 ini. MW1 ini awalnya 0. Nah, MW1 ini apabila bernilainya lebih dari 0, maka akan menjalankan si X-aksis. Jadi kalau misalkan teks tadi misalkan tadi dia udah ngambil barang ya, udah nge-grab, terus dia akan tunggu beberapa milisecond, terus dia akan bergerak secara X-aksis. Nah, dari X-aksis ini tadi balik lagi kan, tadi X-aksis itu buat memberikan input untuk menghasilkan outputnya yang Z-aksis juga. Jadi itu untuk pick and place barang tersebut. Dan begitu juga ladder diagram berikutnya itu kurang lebih sama seperti yang barang untuk yang biru, yang hijau juga sama. Nah, dimana ya hanya berbeda parameter aja. Ini MW2 sama 0, terus juga buat ngesetnya sama aja, buat penambahan segala macam. Mungkin
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.